Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Di video pertama ini, saya akan membahas alur cerita anime yang berjudul Kage no Jisoo Yakuza ni Naritakute. Anime ini mengisahkan seorang siswa yang bernama Kage no Minoru. Ia merupakan siswa yang terbilang sifatnya yang sangat dingin. Namun dirinya berkeinginan untuk menjadi seorang pahlawan. Suatu hari, dirinya dikabarkan telah meninggal setelah ia tertabrak oleh pengendara truk. Lalu ia bereinkarnasi kembali ke dunia fantasi, dan keinginannya untuk menjadi pahlawan pun kini terwujud. Bahkan ia mendapatkan skill dan sihir yang begitu besar. Nah, penasaran dengan anime yang masih ongoing ini? Sebelum itu, alangkah baiknya tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke lah dulur, tanpa lama-lama kita langsung saja ke jalan ceritanya. Cerita diawali dengan seorang siswi cantik yang bernama Niseno Akane. Ia merupakan seorang gadis anak dari konglomerat. Terlihat saat itu, Akane bergegas untuk berangkat ke sekolah. Saat hendak keluar, ia teringat dengan masa lalu yang begitu menyeramkan. Karena semenjak SMP, ia pernah berhenti dari dunia hiburan. Alasannya karena ia pernah diculik oleh para penguntit. Sejak saat itulah, Akane mencoba untuk melupakan masa lalunya. Setibanya di sekolah, Akane menyapa seorang siswa. Ia bernama Kage no Minoru. Sifatnya yang bisa dibilang ia begitu jaim. Bahkan saat di kelas, Kage no selalu menyendiri. Lalu ketika hendak pulang, Akane menelpon supirnya untuk segera dijemput. Namun sang supir rupanya telah dicegat oleh sekelompok para penjahat, sehingga Akane harus pulang dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Akane dicegat pula oleh para penjahat tadi. Lalu ia pun langsung dibawa ke dalam markas penjahat. Dan rupanya para penjahat tersebut adalah penguntit yang pernah menculik Akane. Ia pun mengancam Akane agar menuruti keinginannya. Bahkan dengan sombong, ia mengatakan tidak akan ada orang yang mau menolongnya. Di sisi lain, rupanya Kage no sudah mengetahui tindakan para penjahat. Ia pun kini sudah berada di luar pintu dan bersiap-siap untuk menolong Akane. Di bawah terang bulan, Kage no langsung meloncat dari atas. Dengan wajahnya yang ditutupi, ia namai dirinya sebagai pembunuh stylish. Tanpa basa-basi, Kage no membunuh penjahat tersebut. Terutama, Kage no harus melawan penjahat dari mantan tentara. Meski begitu, Kage no berhasil mengalahkannya dengan menggunakan linggis di tangannya. Dan baginya, alat tersebut sangatlah praktis bila digunakan. Kage no juga dikenal sebagai si topeng berserker, di mana ia telah membunuh para penjahat geng motor. Setelah membunuh para penjahat tersebut, kemudian Kage no melepaskan ikatan dari Akane, dan ia memberi pesan agar lain kali untuk hati-hati. Meskipun Akane sendiri belum tahu bahwa itu adalah Kage no. Dari kejadian tersebut, Akane langsung menelpon polisi. Kemudian ayahnya pun mengambil sebuah tindakan agar kejadian tersebut tidak diketahui oleh publik. Kilas berita dikabarkan bahwa Kage no Minoru kini telah meninggal setelah ia tertabrak oleh pengendara truk. Dalam ingatan Kage no, dari kecil ia ingin menjadi seorang pahlawan yang dikaguminya. Oleh karena itu, ia selalu berlatih keras untuk menjadi lebih kuat. Bahkan ia tidak ingin kekuatannya hanya sebatas nuklir yang jatuh menimpa bumi. Dari kecelakaan tersebut, kini Kage no bereinkarnasi kembali ke dunia fantasi. Dan akhirnya, keinginannya untuk menjadi pahlawan pun kini terwujud. Ditambah lagi, penampilan Kage no begitu overpower. Bahkan ia ditemani oleh para gadis yang begitu kawaii. Mereka semua merupakan gadis dari keturunan pahlawan, di mana mereka sedang menyusun sebuah rencana mengenai penyerangan markas para kelompok sekte Diablos. Tentu rencana tersebut sudah dirancang baik oleh Kage no, yang mana saat ini Kage no adalah ketua mereka. Alpha yang merupakan bawahan Kage no mempercayai kata-kata dari Kage no, bahwa buku kuno yang ada tulisan sekte Diablos ternyata benar. Kilas balik saat Kage no lahir kembali dari keluarga Baron, tepatnya di pedesaan.
Keluarga Baron merupakan keluarga yang turun-temurun sebagai ahli dalam pedang sihir. Sejak lahir, Kageno sudah merasakan energi sihir yang begitu besar, dan ia memiliki seorang kakak yang bernama Clair. Dalam setiap latihan, Kageno selalu menyembunyikan kemampuan terhadap kakaknya, agar Kageno terlihat seperti pemain figuran. Namun saat di luar, Kageno begitu leluasa membunuh para bandit dengan menggunakan skill Slam Sword. Tanpa disadari, para bandit pun mati, hingga yang tersisa hanya satu bandit yang ahli dalam Dewa Tempur. Meski Kageno terkena serangan, namun dengan slim body, tubuhnya pun kembali bergenerasi. Pada akhirnya, Kageno berhasil mengalahkan bandit tersebut. Setelah mendapatkan uang dari para bandit, lalu Kageno melihat ada sesuatu di balik sangkar. Ketika dibuka, rupanya seekor makhluk berupa monster yang mulai membusuk. Kageno beranggapan kemungkinan makhluk tersebut dirasuki oleh iblis. Setelah diamati, Kageno merasakan adanya energi gelombang sihir, dan ia berupaya melakukan eksperimen dari hari ke hari. Sebulan lamanya, Kageno berhasil mengendalikan amukan sihir. Rupanya, makhluk tersebut berubah menjadi seorang gadis dari bangsa Elif. Dikabarkan ia merupakan keturunan dari anak pahlawan, dan kini ia pun terbebas dari kutukan tersebut. Lalu, Kageno menjelaskan mengenai kutukan yang menimpa Elif tersebut. Dalam kitab suci tertulis bahwa ada 3 pahlawan yang mengalahkan iblis Diablos. Namun dikala itu, kondisi dari para pahlawan sekarat tak berdaya, sehingga iblis tersebut mengutuk mereka, termasuk Elif yang saat ini, lalu mengubah mereka menjadi kumpulan daging yang membusuk. Akan tetapi, sejarah tersebut kini telah dimanipulasi, bahwa hal tersebut merupakan objek hinaan sebagai kerasukan iblis. Kageno pun memberitahukan tentang para kelompok yang berencana untuk membangkitkan iblis Diablos. Oleh karena itu, Kageno mengajak Elif tersebut untuk menghentikan rencana mereka dan melawan mereka dari balik bayangan. Tentu Elif pun menerima ajakan dari Kageno. Bahkan ia berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Namun sebelum itu, Elif berencana akan mencari keturunan pahlawan lain, lalu akan merekrut mereka. Sehingga kini terbentuklah sebuah organisasi yang dinamai Shadow Garden. Dan Kageno memberi nama Alpha kepada Elif tersebut. Tiga tahun pun berlalu. Kini Kageno tumbuh sebagai pendekar pedang biasa yang berumur 13 tahun. Kageno beranggapan bahwa teknik pedang yang saat ini begitu lemah dibandingkan saat Kageno berada di dunia asalnya. Karena sebelumnya Kageno mendapatkan informasi beragam jenis tentang teknik bela diri, sehingga bila digunakan sekarang, tentu Kageno takkan kalah dari kakaknya. Clair yang saat ini berumur 15 tahun, maka bagi para bangsawan diwajibkan untuk masuk ke Akademi Midgard yang berada di ibu kota, agar nantinya Clair menjadi seorang kesatria. Namun tepat sebelum keberangkatan kakaknya, Clair pun menghilang. Beta. Hai, Shadow-sama. Sementara itu, Kageno bersama tim bayangan sudah bergerak mencari keberadaan Clair. Dan dapat dipastikan pelakunya adalah anggota sekte Diablos dari para petinggi. Hal itu membuat Kageno bertanya mengapa mereka mengejar Clair. Beta berpendapat kemungkinan mereka mencurigai Clair sebagai keturunan pahlawan. Lalu Beta memperlihatkan sebuah peta yang berkaitan dengan markas para penjahat. Dengan cepat, Kageno menunjukkan lokasi yang sudah pasti bahwa mereka berada di sana. Di sisi lain, kita diperlihatkan Clair yang sedang ditawan oleh si penculik, di mana ia mengatakan bahwa dirinya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Millie. Oleh karena itu, ia tak berniat kasar terhadap Clair. Akan tetapi, ia menendang ke arah wajah Clair. Beruntungnya, Clair dapat menghindar dari serangannya. Karena ia diajari oleh adiknya cara menggunakan energi sihir. Hal itu membuat si penculik mengancam bahwa ia akan menangkap Kageno. Clair yang sebagai kakak tak terima jika itu terjadi sesuatu pada adiknya. Tak lama setelah itu, Kageno bersama tim pembunuh bayangan
datang membantai semua penjahat. Kini yang tersisa hanya seorang petinggi. Sebelum itu, Alpha membongkar rahasia mereka mengenai sekte Diablos. Hingga terjadilah adu pedang antara Alpha dan penjahat tersebut. Ketika lawan mulai terpojok, ia langsung meminum pil yang mengeluarkan energi sihir. Namun rupanya, ia berusaha untuk kabur dari sana. Sementara Kageno sendiri sudah menunggu kedatangannya, hingga pertarungan pun terjadi. Namun dengan mudah, Kageno menahan serangannya. Bahkan saat melawannya, Kageno memberitahukan tentang cara menggunakan energi sihir dengan benar. Saat lawan sudah terpojok, lalu ia meminum semua pil di tangannya dan membuatnya menjadi Bagemono. Meski begitu, Kageno dapat mudah mengalahkannya. Seketika ia langsung terkejut ketakutan. Di ambang kematiannya, ia seolah menaruh harapan terhadap putrinya. Lalu Kageno mengambil kalung tersebut dan menyimpan untuk sementara waktu. Setelah kejadian itu, Clary yang sudah sembuh dari lukanya, kini berangkat ke kota akademi. Malam harinya, Alpha mengatakan bahwa ia dan yang lainnya saat ini akan berpisah dengan Kageno. Kageno yang terdiam merasa tak percaya dengan ucapannya. Dan anime pun bersambung di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Salam anime lover.